Ya, oke. Selamat pagi, Amazon. Amazon, sorry. Thames, ya. Ya, tadi dari pagi-pagi ya. Bagaimana kabar hari ini? Ya, tidak ada pemain basket di sini? Tidak ada. Oh, kenapa? Oh, oh, oh. Ya, oke, oke, oke ya. Kita kembali lagi dulu ini review sedikit ya. Tentang hukum kolom. Ini rumus daripada apa? Hukum kolom yaitu F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat ya. K-nya itu apa? Besarnya konstanta itu nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kamu tahu dari mana ini asalnya? Angka 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat? Tidak tahu. Nah, ini asalnya dari sini ya. Nilai daripada K itu adalah sama dengan 1/4 pi epsilon 0 ya. 1/4 pi epsilon 0. Nah, tetapi ini kalau di dalam udara atau di ruang hampa itu nilai dari sebetulnya rumusnya itu 1/4 pi epsilon. Cuman kalau di udara itu kita menggunakan epsilon 0. Tetapi kalau ada di dalam bahan maka epsilonnya ini sama saja dengan ER dikalikan E0 ya. Di mana ER-nya itu adalah permitivitas bahan ya, relatifnya. Nah, jadi kalau di udara dengan di dalam bahan yang memiliki apa namanya misalnya dua muatan ada di dalam udara, itu maka nilainya itu gaya tolak menolak atau tarik menolak itu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, tetapi kalau dibawa ke dalam bahan yang memiliki konstanta di elektrik, itu gaya kolomnya akan berbeda karena dipengaruhi oleh permitivitas daripada bahan itu. Jadi gaya kolom di udara dengan gaya kolom di dalam bahan itu beda. Ya, jadi kalau di dalam bahan gaya kolomnya itu dalam bahan itu sama dengan 1/ER ya, itu dikalikan dengan F di vakumnya. F vakum itu yang menggunakan K-nya itu pakai epsilon 0, bukan epsilon ya. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti siapa tahu ada soal yang seperti itu. Kemudian sekarang untuk yang kuat medan ya. Kuat medan ini hanya mengulang saja review ya. Kuat medan di sekitar muatan positif itu arahnya adalah meninggalkan muatan, di muatan negatif itu adalah menuju ke muatan tersebut ya. Oke, itu sudah ditahu nih. Nah, ini rumus daripada E ya. E itu sama dengan F dibagi dengan Q atau sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi ini ya, ini rumusnya E. Nah, ini ya. Ini untuk K-nya berarti pakai yang di udara. Kalau di dalam bahan juga beda lagi. Nah, sekarang di sini itu adalah arah dari garis-garis medan listriknya ya. Ada muatan positif negatif. Ingat, dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Jadi arahnya itu dari positif ke negatif. Sama seperti kalau magnet utara ke selatan. Dari utara itu garis-garis gaya magnet keluar, kemudian di selatan itu masuk ya ke kutub selatan. Ya, ini. Ini arah garis-garis gaya. Nanti kapan-kapan kita main-main dengan magnetnya di sini. Nah, berikutnya sekarang untuk banyaknya garis-garis gaya yang menembus suatu bidang. Jadi anggaplah di tengah-tengah antara plafonnya dengan lantai, plafonnya itu bermuatan, kemudian lantainya bermuatan. Lalu di tengah plafon itu ada bidang ya, ya anggaplah ya di tengah-tengahnya ada tirai begitu ya, yang menembus tirai itu atau meja-meja kalian gitu ya. Itu banyaknya garis-garis gaya yang menembus dari muatan positif ke negatif, arahnya kan dari positif ke negatif, berarti dari atas ke bawah. Nah, itu banyaknya yang menembus meja-mejanya kalian itu namanya adalah flux. Flux itu adalah banyaknya garis-garis gaya yang menembus luasan. Ya, tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Antara bidangnya dengan arah garis gayanya itu harus saling tegak lurus. Jadi flux itu rumusnya adalah sama dengan apa? E dikalikan dengan A ya. Di mana E itu adalah kuat medannya, kemudian A-nya itu adalah apa? Luas penampangnya. Lalu bagaimana kalau misalnya itu tidak saling tegak lurus atau membentuk sudut? Jadi anggaplah misalnya luasannya ini ya, luasannya ini dari atas ke bawah ini kalau posisi seperti ini tegak lurus enggak? Tegak lurus dia. Tetapi kalau misalnya kita kasih miring gini, ya papanya kita kasih miring, maka tidak tegak lurus lagi. Nah, untuk itu maka garis-garis gaya yang tidak tegak lurus terhadap permukaan ini, kita harus mencari garis gayanya itu garis gaya medan listriknya itu yang tegak lurus. Nah, bagaimana cara membuat tegak lurusnya? Maka kita harus proyeksikan itu ya. Nah, ini kan udah langsung di rumusnya seperti itu di sini. Nah, sekarang coba mudah-mudahan ini bisa ya. Bentar. Gua akan gambarkan nih. Ya. Nah, ini kamu lihat, ini kan nggak tegak lurus nih yang ini ya. Jadi kalau begitu, maka kita harus, jadi ini yang dibengkokkan,
adalah kuat medannya ya. Jadi kita harus memproyeksikan untuk yang tegak lurus ini. Nah, seperti ini. Bisa dilihat? Oh, kenapa nggak bisa kelihatan ya? Ibu udah gambar nih. Nggak bisa kelihatan. Padahal udah digambar. Nah, benar. Pakai apa ini? Coba keluar dari slideshow. Keluar dari slideshow ini. Iya. Wait. Terus? Oh. Ulangi. Kalau gambar langsung di sini. Ya udah nggak apa-apa. Saya gambar langsung di sini aja ya. Bentar. Ya. Jadi ini kan tidak tegak lurus nih. Maka kita harus gambarkan yang tegak lurus terhadap luas bidangnya. Kalian bisa bayangin nggak? Bisa? Ya, oke ya. Kalau misalnya ini kita proyeksikan yang ini, berarti ini yang sejajar dengan bidangnya ya. Jadi ini tegak lurus di sini. Ini boleh digeser ke sini juga, misalnya ya. Kita pindahkan ke bawah juga nggak apa-apa. Kita geser ke sini. Supaya ini saling tegak lurus di sini. Nah, dengan normalnya. Nah, ini berarti ini sini. Kalau ini theta, maka di sini apa? Theta juga ya. Oke. Nah, yang lurus ini, yang membentuk sudut theta ini adalah E-nya. Ya, jadi ini adalah E. Maka E yang ini adalah E yang tegak lurus. Kalau yang ini berarti adalah E yang sejajar. Sejajar dengan siapa? Sejajar dengan luasannya ini. Nah, sekarang kita melihat yang ini ya, Ibu akan uraikan lagi di sini. Jadi ini tadi adalah E-nya. Kemudian yang ini adalah E tegak lurus. Kemudian yang ini adalah E yang sejajar dengan luasan. Ya, jadi ini adalah E. Lalu ini adalah E yang sejajar dengan A ya, luas bidangnya. Kemudian yang ini adalah E yang tegak lurus dengan luas bidangnya. Nah, theta ada di sini. Theta ada di sini. Sekarang E tegak lurus itu berfungsi sebagai sisi apa terhadap theta? Ini segitiga aja siku-siku kan? Sisi samping kan? Lalu E-nya ini terhadap theta sebagai sisi apa? Miring. Oke, E sejajar ini sebagai sisi depan. Oke. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah E yang tegak lurus. Kalau yang kita perlukan E tegak lurus berarti hubungannya dengan E-nya ini apa? Sami, berarti cos. Jadi cos daripada theta ini sama saja dengan E tegak lurus dibagi dengan E kan? Maka E tegak lurus sama dengan apa? E dikalikan dengan cos theta. Sedangkan flux tadi itu kan rumusnya sama dengan apa? E dikalikan dengan A. Ingat, ini harus tegak lurus kan? Nah, berarti kita menggunakan E yang tegak lurus. E yang tegak lurus di sini adalah E dikalikan dengan cos theta, kita kalikan dengan A. Tapi untuk menuliskannya, biasakan A-nya ada di depan sini, cos-nya itu yang di belakang. Untuk apa coba? Menghindari kesalahan, jangan sampai kamu kalikan A dengan theta baru dicari cos-nya gitu ya. Jadi biasakan itu. Jadi berarti jadi E, A kita kalikan cos daripada theta. Oke? Jelas ya? Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya. Sekarang kita lihat ke slide berikutnya. Ya, kita masuk di bagian berikutnya. Di sini tentang keping sejajar dulu ya. Ini fluxnya tadi. Nah, ini di keping sejajar ya. Di keping sejajar, ini ada dua buah keping, jadi seperti begini misalnya ya. Ini ada keping, ini ada keping. Ya, keping-keping. Keping ini bermuatan, keping ini juga bermuatan, cuma muatannya pasti berbeda. Jadi yang satunya positif, yang satu negatif. Kalau yang positif ini, yang ini negatif, maka arah kuat medannya dari mana ke mana? Ke kananmu atau ke kiri, Bu? Ini positif, ini negatif. Kemana? Ke kanan ya, ke kanan. Kalau ini positif, yang ini negatif, maka ke kiri. Sama aja kalau misalnya atapnya negatif, bawahnya positif, lantainya kita positif, berarti arahnya mana? E-nya ke atas ya. Nah, sekarang ini kamu lihat di sini. Lihat di sini. Ini adalah keping yang bermuatan positif, kemudian ini adalah keping yang bermuatan negatif. Ada luasnya nih. Banyak muatannya juga ada.
Nah, perbandingan antara banyak muatan dibandingkan dengan luas itu ini adalah kerapatan muatannya. Kerapatan muatan itu diberi lambang tau sama dengan Q dibagi dengan A. Nah, besarnya kuat medan yang arahnya dari positif menuju ke negatif ini itu dirumuskan sama dengan E sama dengan tau dibagi dengan epsilon, ya, epsilon nolnya ini. Ini karena ada di udara hampa. Kalau berada di dalam larutan di elektrik, maka epsilonnya akan ganti, epsilon nolnya itu akan ganti E, ya, di mana E itu sama dengan ER dikalikan epsilon nol, gitu ya. Gitu. Oke. Jadi ingat ya, ini rapat muatannya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Ini untuk kuat medan di dalam bola berongga. Nanti kita akan mempelajari secara khusus tentang keping sejajar. Ya, keping sejajar itu adalah kapasitor, ya kapasitor. Nah sekarang di sini di bola berongga, bola yang berongga, seperti apa ya? Bola itu di dalamnya ada rongganya gitu loh, lubang. Kalian bisa bayangin nggak? Seperti pipa lah gitu ya, pipa dipotong itu kan pipa kan ada lapisan tebalnya. Nah di dalam bermuatan, di luarnya juga bermuatan. Nah untuk menentukan berapakah kuat medannya ya pada Mas ini kan ada beberapa titik nih, bisa titik yang ada di dalam ya, bisa di dalam sini, bisa juga ada di luar bola berongga ya, atau di luar pipa. Mana-mana? Botol aqua lah. Botol aqua. Anggaplah ini adalah bola berongganya gitu ya. Jadi ini nembus ini ya, ini tembus tadi. Cuma kan kita nggak bisa nembus sana. Jadi ada titik yang berada di dalam bola berongga dan juga ada yang di luarnya. Nah, kuat medan di dalam bola berongga ya, kuat medan di dalam bola berongga itu sama dengan 0. Kalau di dalam bola, ya di dalam bola berongga itu sama dengan 0, ya kuat medannya. Nah, kalau di tepi bolanya itu sama saja dengan rumusnya E apa kaki dibagi dengan R kuadrat, ya. Kalau V apa? Kaki per R. Nah, tetapi potensial di dalam bola berongga sampai di tepi bola berongga itu sama saja dengan kaki per R. Tapi E-nya 0. Ingat ya, E di dalam bola berongga sama dengan 0. E di tepi bola berongga itu sama dengan kaki per R kuadrat. E di luar bola berongga tergantung jaraknya titiknya berapa terhadap pusat muatannya. Gitu ya. Gitu. Nah, itu tentang kuat medan. Nah, ini sekarang tentang energi potensial, di mana ini ada memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain. Ini ada benda bermuatan di sini. Lalu ada muatan ujinya yang disebut dengan Q0. Ini dipindahkan dari posisi 1 menuju ke posisi 2. Nah, besar usaha yang dilakukan, ya, besar usaha yang dilakukan dari posisi 1 menuju ke posisi 2, yaitu V, itu sama saja dengan minus daripada Q0 itu adalah muatan uji, Q-nya ini adalah muatan bendanya itu sendiri, itu dikalikan apa? Ini. R-nya itu adalah jaraknya perpindahan. Jadi jarak muatan posisi awal itu adalah R1, jarak posisi akhirnya posisi 2 adalah R2. Itu dirumuskan sama dengan minus K0Q dikalikan 1 per R2 dikurangi dengan 1 per R1. 1 per R2 dikurangi 1 per R1 itu sama aja dengan apa? Perpindahan jaraknya ya. Sama saja dengan jaraknya itu. Bentar. Ini. Ya. Jadi kamu ingatlah, ingat ini. Kalau ada benda di sini, lalu benda ini tiba-tiba pindah sampai di sini. Ini kan berpindah sejauh apa? Sejauh S ya, dalam gaya. Jadi ini kan didorong oleh gaya F. Maka besarnya usaha di sini sama dengan apa? F dikalikan dengan S ya, F dikalikan S. Nah, untuk yang di sini ini V juga sama aja. F-nya itu sama dengan apa? K Q 0 dengan Q dibagi dengan R kuadrat kan? Nah, R kuadrat. Dan sekarang perpindahannya dari posisi ini ke sini kan ini. Ini R-nya kan? Ini perpindahan posisinya atau delta R-nya ini. Jadi delta R di sini sama dengan apa? R2 dikurangi dengan R1 kan? Ya, itu perpindahannya. Nah, jadi ini R kuadratnya di perpindahannya R, maka ini bisa dituliskan sama dengan ini. Jadi V-nya itu sama dengan K, Q0Q dikalikan 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Ya. Tetapi usahanya adalah minus untuk ke sana. Nah, besar usahanya ini ya itu sama saja dengan besar energi potensialnya ya, energi potensial dari posisi 1 ke 2 itu sama dengan energi potensial akhir dikurangi dengan energi potensial awal. Dirumuskan sama dengan K Q0Q dikalikan 1 per R2 dikurangi dengan 1 per R1. Kalau kalian lihat di sini maka delta EP-nya ya, delta EP dari posisi 1 2 energi potensial 1 2 dengan V-nya itu apa?
Sama enggak? Tetapi yang satunya minus, yang satunya plus. Berarti ini sama saja dengan minus daripada V, gitu ya. Delta EP-nya. Rumusnya tetap sama sih. Tanda minusnya itu hanya untuk memerlukan bahwa itu adalah usaha luar, begitu. Untuk memindahkan muatan itu. Jadi nggak ada masalah. Ya, jadi cukup di hafalan rumusnya aja bahwa V itu sama dengan K, Q0, Q0-nya itu adalah muatan yang dipindahkan, Q-nya ini adalah muatan benda yang ini ya, ini. Nah, kemudian R-nya itu adalah posisi akhir, 2 dikurangi dengan posisi awal ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Kemudian ini yang potensial udah kemarin ya. V sama dengan apa? Kaki per R ya. Nah, sama saja dengan delta EP dibagi dengan I0. Ini untuk melihat beda potensialnya ya. Ini energi potensial, di sini adalah beda potensial. Ini kita udah lewat kemarin. Ya, jadi V itu sama dengan kaki dibagi dengan R ya. Kaki dibagi R. Kalau delta V itu berarti V2 dikurang V1. Ya, silakan. Oke. Wait. Ibu kasih izin, no? Oke ya. Ya. Nah, sekarang berikutnya ingat ya. Jadi untuk V, kalau ada beberapa muatan di sekitar titik, maka beda potensial itu tinggal kamu tambahin aja. Potensial 1 tambah potensial 2 tambah potensial 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi angka min plusnya di sini tuh harus masuk. Ya, di belakang itu Stefan mungkin dengan sampingnya boleh di luar, cerita di luar. Nggak penting banget deh kamu berada di sini. Kalau kamu hanya mengganggu ibu punya konsentrasi, kalau merasa sudah bisa silakan keluar. Ya. Sudah berapa kali itu ya? Oke, sekarang kita lanjut ke keping sejajar ini. Bagaimana menentukan besarnya beda potensial? Dua buah keping sejajar yang dihubungkan ini dengan potensial V di sini, sumber tegangan. Nah, di sini ke anoda, kutub positif, kemudian ini ke katoda, kutub negatif. Ya. Jadi arah medan itu dari kuat potensial positif menuju ke potensial negatif. Atau dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Berarti dari plus ke minus. Ini adalah E-nya. Lalu ada partikel ini, elektron yang berpindah dari muatan dari katoda menuju ke anoda. Nah, merumuskan berapakah besarnya beda potensial antara dua buah keping ini, anggaplah ini ada keping A, ini keping B, maka beda potensialnya VAB-nya itu sama saja dengan E dikalikan D, di mana D itu adalah jarak antar kedua celah. Jadi kalau ini celah satu, ini celah, jarak antara dua keping ya, dua keping. Ini keping misalnya negatif, ini positif. Ada elektron dilepaskan dari potensial negatif ya, dari potensial rendah itu elektron yang pergi. Kenapa? Muatan positif bisa jalan-jalan enggak? Tidak bisa. Yang bisa pindah-pindah adalah elektron. Jadi selalu perpindahan itu yang terjadi, itu adalah elektron yang pindah dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Tidak ada muatan positif jalan-jalan. Ingat, muatan positif ada di dalam inti atom. Ya, nah, ya itu. Jadi elektron ini yang pindah dari sini ke sini. Nah, besarnya beda potensial antara dua keping sejajar ini ya yang terpisah pada jarak D itu sama saja dengan E dikalikan D. E itu adalah kuat medannya. Jadi semakin jauh atau semakin lebar keping, beda potensialnya semakin tinggi atau semakin rendah. Delta V sama dengan E dikalikan D. D-nya semakin besar, berarti semakin tinggi ya beda potensialnya ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ya ke berikutnya. Nah, ini untuk yang konduktor keping sejajar ya. Di antara kedua keping ya, di antara kedua keping itu jaraknya kurang daripada D ya. V-nya itu sama dengan E dikalikan dengan R. Kemudian kalau di luar keping R-nya lebih besar daripada D, maka V-nya sama dengan E dikalikan D. Kemudian untuk di bola berongga, jadi ini tadi di bola berongga. Ini bola berongga ya, yang diberi muatan. Nah, di titik ada yang di dalam, kemudian ada juga yang di luar, dan ada yang di tepi. Nah, untuk titik di dalam, yaitu titik ini, pusatnya ya dengan titik D, anggaplah A atau D ini, maka besarnya potensial di sini itu akan sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Sorry, bukan sama dengan 0, tetapi sama saja dengan kaki per R. Kalau E yang sama dengan 0 ya, jangan terbalik ya. E di dalam bola berongga sama dengan 0, kalau voltasenya di titik ini, di titik pusat bola berongga ke D ke C, itu sama saja dengan
kaki per R. Ya, R-nya itu adalah jari-jari daripada bola berongga itu sendiri. Tetapi kalau sudah di luar, maka kita menggunakan R-nya, kita menggunakan adalah R kecil ya. Menggunakan R kecil, dan di mana R kecil itu adalah jaraknya terhadap pusatnya itu sama dengan berapa. Seperti titik yang di sini nih. Titik satunya lagi, anggaplah di titik F boleh, ini jaraknya berapa. Maka kita menggunakan R ini ya. Oke? Ya. Nah, sekarang tetap berlaku ada hukum kekekalan energi mekanik dalam medan listrik, yaitu EP ditambah EK akan sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Nah, energi potensial itu sama dengan Q dikalikan dengan V, ya, Q kali V juga. Kemudian energi kinetiknya itu adalah setengah MV kuadrat. Jadi EP1 ditambah EK1 akan sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Jadi tetap ada kekekalan energi di sini, tetap berlaku. Nah, ini gambar daripada kapasitor ya, gambar daripada kapasitor ya. Ini ada terdiri dari bagiannya, ini ada namanya daun logam, kemudian ini ada namanya tangkai penjulur, kemudian ada batang logam, dan kemudian ada katup daya. Ini model kapasitor ini ya. Nah, selanjutnya kapasitor itu diberi lambang ini. 2 buah garis sejajar pada rangkaian listrik ya, digambarkan sebagai 2 buah garis sejajar pada rangkaian listrik, di mana satuan daripada kapasitas kapasitor itu dinyatakan dalam farad. Lambangnya adalah F ya. Biasanya itu dalam mikrofarad, bisa juga dalam nanofarad atau dalam pikofarad ya. Itu. Nah, kita akan masuk ke bagian lebih lanjut lagi di sini tentang rangkaian kapasitor. Ya, oke. Nah, kapasitas daripada kapasitor itu diberi lambang C, di mana C itu rumusnya sama saja dengan Q dibagi dengan V. Q itu adalah banyak muatan yang tersimpan dalam kapasitor, V-nya itu adalah potensialnya, atau beda potensial yang dihubungkan sumber tegangannya itu sama dengan berapa. Itu. Oke. Nah, ini rumus daripada kapasitas kapasitor tadi sama dengan C sama dengan Q dibagi dengan V, di mana di rumus ini juga boleh diubah menjadi apa? Epsilon 0 dikalikan A dibagi dengan D. Nah, kamu ingat apa? Rumus daripada V tadi apa? Di depan. Di depan rumus dari V apa? Potensial, beda potensialnya. Di keping sejajar tadi mana? Nah, oh ini dikinya ya. Dikinya sama dengan apa ini? Ki sama dengan apa? To dikalikan dengan A ya. Lalu nanti itu substitusi masuk gitu ya. Substitusi masuk, tinggal disubstitusi saja. Jadi akhirnya apa? Besar kapasitas kapasitor itu sama dengan epsilon 0 A dibagi dengan D. A itu adalah luasnya. Luas penampang daripada lempeng kapasitor. Kemudian D itu adalah jarak antara dua lempeng kapasitor ini ya. Epsilon 0 itu nilainya tertentu. Oke, ya. Jadi ini untuk di udara ya, di udara, maka nilai kapasitas kapasitor itu epsilon 0A dibagi dengan D. Tetapi untuk di dalam bahan di elektrik, maka kita tidak menggunakan epsilon 0, tetapi kita menggunakan E. Ya, E-nya itu nilainya adalah ER dikalikan dengan epsilon 0. Jadi di sini untuk permitivitas relatifnya antara kapasitor yang ada di dalam bahan dengan di udara itu dirumuskan sebagai kapasitas kapasitor di dalam bahan dibagi dengan kapasitas kapasitor di ruang hampa atau di udara gitu ya. Itu permitivitas relatifnya ya. Jadi gini. Untuk yang ini CO ya di udara itu CO ya itu sama saja dengan epsilon 0 dikalikan A dibagi dengan D. Tetapi untuk dalam bahan ya nggak pakai B aja nggak apa-apa. Di sini berarti sama dengan E dikalikan dengan A dibagi dengan D, di mana E-nya itu sama dengan apa? ER dikalikan dengan epsilon 0 ya. Jadi maka ini boleh diganti nih menjadi apa? ER dikalikan dengan epsilon 0 dikalikan A dibagi dengan D. Nah ini sendiri sama dengan apa? Sama dengan C0 kan? Iya atau ya? Ya, berarti C dalam bahan ini sama saja dengan ER dikalikan dengan C0. Kalau begitu maka ER sama dengan apa? Epsilon R C dalam bahan dibagi C0 ya. Oke, dari itu. Itu permitivitas relatif ya. Oke. Ya, nah sekarang kita akan masuk di rangkaian kapasitor. Bagian ini Ibu tidak akan pakai di sini. Ibu jadi stop share dulu di sini. Ibu akan pakai whiteboard aja. Lebih gampang jelasinnya di whiteboard.
Ya. Oke. Nah, kalian ingat di rangkaian seri paralel hambatan ya. Di rangkaian seri, mana tadi? Oke. Di rangkaian seri kalian ingat. Kenapa nih? Di belakangnya ya? Tidak. Bentar, bentar. Coba stop share dulu. Stop share dulu. Share ulang ya. Oke. Oke. Enggak apa-apa. Aku mau yang ya, oke ya. Nah, sekarang ingat untuk rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan yang seri. Sebelum ke kapasitornya ya, ke kapasitornya. Ini dihubungkan dengan beda potensial. Sebut ini adalah R1, ini R2. Ada arus yang mengalir. I1 dengan I2 sama enggak? Sama ya. Jadi I1 akan sama dengan I2, ini akan sama dengan I total ya. Nah, kemudian kalau ini ada sebuah kawat, sebutlah kawatnya di sini adalah kawat A, kemudian ini adalah kawat B, lalu ini dihubungkan dengan beda potensial, tetap ada arus mengalir enggak? Tetap kan? Jadi arusnya kan ke sana kan, I kan? Nah, ini I-nya ke sana, ini I. Tetapi elektron itu kan bergerak dari negatif ke positif kan? Ini ada Q kan? Jadi besarnya muatan yang dipindahkan dari titik B menuju titik A. Kalian ingat? Si Pak Vicky itu kalau mengkilapkan mod G-nya itu menggunakan apa? Kit. Oke, kit itu berarti rumusnya Q sama dengan apa? I dikalikan dengan time. Ya, I dikalikan dengan time. I-nya itu adalah kuat arus, T-nya adalah waktu. Nah, sekarang kalau misalnya ada beberapa kapasitor nih yang tersusun secara seri ya. Oke. Jadi ibu gambarkan begini aja. Dan ntar. Ya, kapasitornya nih. Nah, kapasitor ini itu berfungsi untuk apa? Menyimpan muatan. Menyimpan muatan. Jadi di sini ada kapasitor C1, ada kapasitor C2, ada kapasitor C3. Ini dihubungkan dengan beda potensial V gitu ya. Nah, muatan itu kan pindah dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi kan? Berarti ke sini nih, Q-nya. Nah, kalau Q rumusnya sama dengan I kali T. Di dalam rangkaian seri, kuat arus itu adalah sama. Waktu juga sama. Kalau begitu, maka besarnya muatan yang tersimpan pada kapasitor 3, 2 dengan 1 itu sama enggak? Antara Q dengan I itu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus. Nah, kalau di seri ini sama, maka di seri yang ini muatan yang tersimpan pada C1, C2, C3 berarti akan sama, iya ya. Nah, melihat dari ini. Kalau begitu, maka di sini adalah Q1 akan sama dengan Q2, akan sama dengan Q3, ini akan sama dengan Q total. Tadi rumusnya Q sama dengan apa? C dikalikan dengan V kan? Karena C sama dengan apa? Q dibagi V, atau V sama dengan Q dibagi C. C itu adalah kapasitas kapasitor. Nah, tetapi ingat, untuk mengukur beda potensial di sini ada V1 ya. Ini ada V1. Kemudian nanti ada V2 di sini. Cuma itu kalau karena di atasnya ya. Ya. Oke, di sini V2, di sini V1 ya. Ini ada potensial V1 dan V2. Nah, di sini adalah potensial V nih. Ini adalah V-nya ya. Nah, sekarang maka V1 dengan V2
kita tambahkan V2, ini akan sama dengan apa? Beda potensial total kan? Iya tuh ya? Ya, oke ya. Nah, sekarang ini V-nya itu sama dengan V1 ditambah dengan V2. Nah, yang di sini ini Q-nya yang sama nih. Q-nya yang sama ya. Q-nya yang sama, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kemudian di sini V akan sama dengan apa berarti? Kalau untuk yang di sini ada 3 kapasitor. Berarti sama dengan apa? V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Jadi sama aja. Jadi kalau misalnya kita mengukur beda potensialnya di sini, ini adalah V1, kemudian yang di sini adalah V2, lalu yang di sini adalah V3. Di sini adalah V. Seperti ini. Ini adalah V. Maka V akan sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Q-nya sama dengan Q1, Q2, Q3 itu sama dengan Q total. Rumus dari V sama dengan apa? Q per C. Oke, berarti sini Q dibagi dengan C, maka ini adalah Q total, C total akan sama dengan apa? Q1 dibagi C1 ditambah dengan Q2 dibagi dengan C2 ditambah dengan Q3 dibagi dengan C3. Q1, Q2, Q3 sama dengan apa? Q total kan? Maka ini boleh dituliskan enggak? Jadi Q total, lalu kita kasih keluar. Bisa enggak? Bisa ya. Nah sekarang kalau kita teruskan seperti ini, ya yang kacamata itu paling belakang. Sekarang jadi apa nih? Selanjutnya. Yang paling cantik, paling pintar. Jadi apa? Ya silakan dijawab. Berani tidak memperhatikan, berarti berani menjawab. Udah kedua kali saya tegur ini jam. Kalau enggak mau disebut namanya, ya perhatikan ke papan dong. Steven. Ya, kenapa kok berlutut di situ? Hah? Cari barang untuk apa? Ada hubungannya dengan pelajaran di sini? Membuat kau pintar? Kalau enggak mau ikut pelajaran, silakan di luar daripada kamu mengganggu ibu punya waktu gitu loh. Bagaimana? Boleh dikeluarin nggak kita totalnya? Ya, jadi sekarang sisanya apa? 1 per C1, oke, terus tambah 1 per C2 ditambah dengan 1 per C3. Oke, ada yang bisa hilang? Apa? Kita total hilang. Kalau gitu jadi apa sekarang? 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Jadi di sini, ini kapasitornya tersusun seri atau paralel? Seri kan. Jadi kalau kalian mencari C total, C seri, ini berarti sama saja dengan sigma dari 1 per C ke I. Mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Jadi kalau ada 5 kapasitor tersusun seri, maka untuk mencari kapasitor penggantinya, itu berarti dicari 1 pernya dulu. Terbalik dengan apa? Rangkaian hambatan, ya. Terbalik dengan rangkaian hambatan. Nah, untuk mencari, kalau misalnya hanya ada 2 buah kapasitor yang tersusun secara seri, jadi misalnya ini ada 2 buah, di sini adalah C1, di sini adalah C2, ya ini adalah C2, lalu kita mau mencari berapakah kapasitor penggantinya, berarti ini jadi CS gitu ya, atau C12, boleh nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Maka untuk cari C12 itu kan 1 per CS. C seri kan? Ada 2, berarti 1 per C1 ditambah 1 per C2. Kita apa ini nih? Samakan penyebut berarti menjadi per apa? C1 dikalikan C2. Maka di sini jadi C2 ditambah dengan C1. Ini 1 per C seri. Maka kalau kita balik C seri berarti sama dengan C1 dikalikan C2. Ini posisinya boleh dibalik enggak? Boleh ya, untuk mempercepat. C1 ditambah dengan C2. Jadi misalnya nih, misalnya ada 2 buah kapasitor yang tersusun secara seri, anggaplah di sini adalah 5 mikrofarad, kemudian di sini adalah misalnya 20 mikrofarad. Maka C12 ini akan sama dengan, ya kalau cepat 4 ya. Jalannya dari mana? C1 kali C2 dibagi C1
ditambah dengan C2. Berarti sama dengan 5 mikrofarad dikalikan 20 mikrofarad dibagi dengan 5 mikrofarad ditambah dengan 20 mikrofarad. 5 tambah 20 adalah 25 ya. Nah, coret berarti ini sama dengan 4 mikrofarad ya. Seperti itu. Ingat ya. Nah, itu untuk yang tersusun secara paralel. Nah, sorry. Sekarang kita akan melihat untuk yang tersusun secara paralel itu bagaimana? Ya. Nah, sekarang yang tersusun secara paralel kamu ingat kembali untuk rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan yang tersusun paralel. Yang sama apa? Ini R1, ini R2. Yang sama apa? Iya, yang sama apa? Di rangkaian paralel. Kalau I kan ini I masuk I total. Yang ke sini adalah I1, yang ke sini adalah I2. Kirchhoff 1 berarti I total akan sama dengan apa? I1 ditambah dengan I2 kan? Nah, lalu bagaimana dengan potensialnya? V1, V2 sama saja dengan V total. Oke. Analog dengan ini, sekarang kita melihat untuk rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor yang tersusun secara paralel. Ibu akan bikin 3. Ingat ya, paralel ini ya, paralel ya. Terus gambarnya kapasitor itu panjangnya sama ya. Nah, ini dihubungkan dengan beda potensial. Nah, analog dengan ini, ya ini kalau I itu dari positif ke negatif. Tapi yang di sini yang masuk adalah Q di sini. Ya, Q total berarti. Maka kalau ini C1, ini C2, di sini adalah C3, yang ke sini berarti apa? Q1, ini adalah Q2, yang ini adalah Q3. Nah, I-nya kan sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, I totalnya. Berarti Q total di sini sama dengan apa? Kan mirip dengan ini, sama aja, ini analog dengan itu. Berarti Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Oke. V-nya kan sama ya. Berarti di sini adalah V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Berarti sama dengan apa? V total. Oke. Dari sini Q total berarti sama dengan apa? Atau Ibu tulis lagi. Tidak apa-apa. Di sini adalah Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3 ya. Oke. Berarti ini Q berarti rumusnya apa Q? C dikalikan V ya. Berarti di sini sama dengan C total dikalikan V total kan? Oke, berarti yang ini C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah dengan C3 V3. Oke. Nah, sekarang V1 V2 V3 sama dengan apa? V total. Berarti ini boleh dong ditulis satu kali aja, boleh enggak? Boleh. Berarti dikalikan C1 ditambah C2 ditambah dengan C3. Oke. Apa yang bisa dicoret? Oke, maka C seri akan sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Atau C seri ini sama dengan sigma daripada C ke I. Yaitu boleh dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Ya, tergantung ada berapa banyak. Oke? Sorry, paralel ya. Ini untuk paralel ya. Nah, Steven sudah tutup mata lagi. Ya, oke. Nah. Ya, sekarang kita ke rangkaian hambatan, rangkaian kapasitornya ya, ke rangkaian kapasitor. Loh, itu satu cewek lagi sampai itu sudah sleeping beauty lagi. Oke, sekarang ya supaya kamu semangat nih. Ya, coba dicari nih berapakah kapasitas kapasitornya. Apalagi? Loh, ini lagi melukis. Aduh, terlalu apa namanya? Tinggi iya. Nggak susah sih. Oke. Kalian cari berapakah kapasitas kapasitor pengganti dan muatan totalnya. Loh, nggak apa-apa. Ini baru sedikit ini. Loh, nggak tahu. It's so easy lah. Ya. Nah, sebelum masuk ke soal ini, Ibu tambahkan dulu satu rumus, yaitu tentang energi. Energi yang tersimpan dalam kapasitor, V-nya itu sama dengan 1/2 CV pangkat 2. C adalah kapasitas kapasitor, V-nya adalah voltage-nya. Nah, kamu tahu tadi bahwa Q itu sama dengan C dikalikan dengan V. Maka C akan sama dengan apa?
Q dibagi dengan V. Sekarang kalau kita masukkan di sini nih. 1/2 dikalikan Q per V dikalikan V kuadrat. Maka rumusnya jadi apa? 1/2 Q V. Oke. Nah sekarang V itu sama dengan apa? Q dibagi dengan C kan? Boleh enggak V-nya ini kita ganti? Boleh. Berarti jadi 1/2 Q dikalikan Q per C. Maka jadi 1/2 Q kuadrat per C. Jadi rumus V, energi yang tersimpan dalam kapasitor, yang sama dengan 1/2 CV kuadrat, V juga sama dengan 1/2 QV sama dengan 1/2 Q kuadrat per C. Selanjutnya nanti terserah Anda. Jadi ada soal di sini, Ibu akan minta tentukan besar energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Jadi C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. Oh, sedikit. Oke. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, Ibu akan mulai dari sini deh. Ini adalah 4 mikrofarad. Lalu ini 6 mikrofarad. Di sini adalah 12 mikrofarad. 12 bagi 4 berapa? 3. 12 bagi 6 berapa? 4 tambah 2? 3 tambah 2? 5. 5 ditambah 1? 6. Berarti di sini 2 mikrofarad ya. Oke, sekarang bikin sama aja. Ini 12 mikrofarad. Kemudian di sini adalah 4 mikrofarad. Yang ini 2 mikrofarad. Yang di sini adalah 4 mikrofarad. Nah, di sini paralel 2 dengan 4 berarti jadi berapa? 6 kan ditambah. Ya, toh. Terus dengan 12 dengan 4 sama-sama nanti hasilnya juga akan 2. 2 tambah 2 berapa? 4. Oke. Berarti ini 6 mikrofarad, lalu di sini adalah 12 mikrofarad. Loh, Ibu tidak bikin susah angkanya, ya. Oke. Jadi 6 4 nanti akhirnya 2 lagi. Oke. Voltasenya sekarang Ibu buat 50 volt. Ya, tentukan berapa energinya. Nah, caranya gimana? Yuk, caranya gimana? Gimana caranya? Gampang. Sekarang yang ini kalian ubah jadi apa? CS1. Ya, CS1 berarti nanti 1/CS1 sama dengan apa? 1/CS1 sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Bisa ngitung ya? Bisa. Terus berikutnya ini. Jadi apa? CP. Berarti CP1 sama dengan C4 ditambah dengan C5. Lalu berikutnya lagi. Ini. Apa? Mana? Oh iya, sorry. Thank you. Ini ya. Bukan 1, 2, 3 ya. 7, 8. Loh, toh yang lain enggak konsentrasi. Ya. Nah, sekarang yang ini nih. 3 dengan CP1 dengan C6. C seri. Berarti 1/CS2. Berarti sama dengan 1/C3 ditambah 1/CP1 ditambah 1/C6. Oke. Lalu totalnya, berikutnya lagi. Ini sudah seri di paralel lagi. Berarti CP2. CP2 berarti sama dengan CS1 ditambah dengan CS2. Totalnya 1/C total seri berarti sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/CP2. Habis itu berarti kamu cari apa? Q total. Q total sama dengan apa? V dikalikan dengan C total. Nah, sebut aja di sini ada titik B, lalu di sini ada titik A. Maka kalian perlu mencari apa? VAB habis itu. Cari VAB. VAB berarti yang masuk ke sini apa? Q total kan? Maka sama dengan apa? Q total dibagi dengan CAB. CAB itu apa? CP2. CAB. Berarti sama dengan Q total dibagi dengan CP2. Ya, C paralel kedua. Nah, kalau udah dapat, maka kalian bisa langsung mencari berapa Q3, berapa Q6, kemudian berapa Q7, berapa Q8, Q9. Jadi di sini kamu langsung cari Q3 sama dengan Q6 sama dengan apa?
VAB dikalikan C yang di atas C seri berapa? CS2. Berarti ini kita kalikan dengan CS2. Untuk cari Q7, ini sama dengan Q8, sama dengan Q9. Karena ada di potensial AB, maka sama dengan apa? VAB dikalikan CS1. Kalau Q1 dengan Q2, ini udah langsung. Ini kan kesini kan keluar Q total kan? Ini Q total kan? Berarti yang tersimpan dalam C1 adalah Q total, tersimpan dalam C2 adalah Q total. Berarti yang belum di sini. Ini cabangnya kita sebut apa? Jangan C lagi ini, karena ada C di sini. Berarti apa? DE, oke. DE ya, oke. Berarti VDE itu. VDE yang masuk ke sini adalah Q berapa? 6 kan? Maka sama dengan apa? Q 6 dibagi dengan C paralel 1. CP1. Jadi habis itu kalian bisa langsung cari berapa? Q4 dan Q5. Q4 karena ada di cabang CD, maka sama dengan DE ya. VDE dikalikan dengan C4. Lalu Q5 berarti sama dengan apa? VDE dikalikan dengan Q5. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu nanti kamu coba hitung berapa energinya. Untuk menghitung berapa energinya, kamu bisa gunakan tabel. Pakai tabel aja. Tadi ada berapa C-nya? Ada C, kemudian ada Q, lalu ada V ya. Nanti kamu hitung V-nya. V-nya kamu hitung 3 kali. Yang menggunakan 1/2 CV kuadrat, kemudian V sama dengan 1/2 apa? Q kuadrat per C, lalu V sama dengan 1/2 QV ya. Oke ya. Apakah hasilnya sama enggak? Jadi di sini adalah nomor. C-nya ada berapa tadi? 9 ya. Berarti kamu sisa tulis saja nomornya di sini. 1, 2, 3, 4, bla 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 sampai dengan 9. Isi angkanya coba kamu hitung. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Secara cepat supaya kamu langsung tahu kuncinya gitu. Apa? Lah, tadi lo bukan tidak apa-apa. Tadi Ibu sudah kasih tahu kan di bagian depan. Hah? Kenapa? Iya, ini toh. Ibu tadi sudah kasih jelas di depan nih. Ini. Ini ada kawat. Nih, nah ini kawat. Dihubungkan dengan beda potensial. Ya. Oke. Kawatnya disebutlah kawat AB ini ya. Arus itu kan mengalir ke sana. Tapi sesungguhnya yang terjadi itu adalah perpindahan muatan negatif. Elektron ini masuk ke sini dari muatan negatif ke muatan positif ya, dari potensial rendah ke tinggi, makanya kita pakai Q di sini. Kalau ini adalah I, yang ini adalah Q gitu ya. Jadi iya, dari potensial rendah ke potensial tinggi, katoda menuju ke anoda ya. Oke ya, dari di situ. Oke ya, ada lagi pertanyaan? CP1 ya, kenapa? Siapa bilang? Iya, itu makanya konsentrasi, Mi. Ibu sudah jelaskan dari tadi. Kamu melamun kemana? Lah, rumusnya tambah atau kurang atau cari satu pernya coba. Loh, terbalik dengan hambatan. Terbalik dengan hambatan. Tadi kan udah dijelaskan di bagian depan. Ada pertanyaan lagi supaya diperjelas sekarang. Jangan sampai kamu salah konsep gitu loh. Oke? Ya, kalau udah coba sekarang secara cepat nih. Secara cepat. Tadi yang ini jadi apa ini? CP1. CP1 berarti berapa? 6. Tapi kamu tulis jalannya ya. Sekarang untuk CS1 nih. 1/4 tambah 1/6 tambah 1/12. Sama dengan 2 ya. Nanti berarti ini CS1 sama dengan 2. Lalu CS3, CS2. Ini kan 12, 4 sengaja Ibu bikin ini 6 lagi. Berarti apa? Oh, 2 juga. Berarti CS2 sama dengan 2 juga mikrofarad ya. Lalu C totalnya paralel dulu CP2. 2 dengan 2 berarti 4 mikrofarad. Kemudian untuk C totalnya berarti 12, 6 dengan 4. 2 mikrofarad ya. Tapi kamu tulis ini. Jalannya kan ada semua nih ya. Jadi kasih masuk. Oke?
Itu kuncinya. Ah, jadi itu nanti cari Q totalnya berarti apa? Q sama dengan apa? V kali C total. C totalnya 2 mikrofarad, V-nya 50. Berarti Q-nya berapa? 100 apa? 100 mikrokolom. Ya, oke. Good lah. Oke, silakan. Lo nanti mengganggu gambarnya. Oke, ya, silakan dilanjutkan. Untuk menghitung berapa besarnya energi. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jadi materi bab 2 habis.